Perkenalkan, nama saya Elsa Dinia Seingo, NRP 22232804, kelas Remika 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas video pembelajaran anatomi fisiologi sistem endokrin yang diberikan oleh Bapak Henry Didiharto SKPNers MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Kelenjar dalam sistem endokrin yaitu ada 10. Yang pertama hipotalamus, yang kedua pineal, yang ketiga hipofisis, yang keempat tiroid, 5 paratiroid, 6 timus, 7 adrenal, 8 pankreas, 9 ovarium, dan yang terakhir testis. Yang pertama kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, yaitu terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang dihasilkan ada hormon tiroksin atau T4, hormon triodontironin atau T3, dan hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Selanjutnya di sini juga ada fungsinya secara umum. Fungsi kelenjar tiroid adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. Yang kedua, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondong, yaitu terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatrophon atau hormon pertumbuhan. Strukturnya berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya tulang, ginjal, dan GI tract. Selanjutnya kelenjar paratiroid. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parathormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsinya yaitu metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, dan meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca dan GI tract. Selanjutnya hipersekresi. Hipersekresi hormon paratiroid. Hiperparahormon. Kelainan pada tulang seperti tulang rapuh, bentuk abnormal, dan mudah patah. Kelebihan kalsium yang diekskresikan dalam air seni bersama ion fosfat dapat menyebabkan batu ginjal. Selanjutnya hiposekresi hormon paratiroid. Hipoparathormon, terjadi gejala kekejangan otot atau tetani. Selanjutnya yang ketiga ada kelenjar timus. Terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Dan hormon yang dihasilkan hormon timosin. Fungsi kelenjar ini sebagai itu yang pertama, memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel. Yang kedua, mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang ketiga, mengontrol kekebalan tubuh. Dan yang keempat, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Yang keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama yaitu medula adrenal atau bagian dalam, korteks adrenal atau bagian luar.
Kelenjar korteks luar atau adrenal menghasilkan hormon yang pertama, mineralok. Selanjutnya, kelenjar korteks atau luar adrenal menghasilkan hormon, yaitu yang pertama, mineralocorticoids. Contoh, aldosteron. Fungsinya mempertahankan keseimbangan kadar Na dan K dengan cara meningkatkan kadar Na dan air darah dan menurunkan kadar K dalam darah. Yang kedua, glucocorticoids, contoh khususnya kortisol. Fungsinya yaitu regulasi metabolisme glukosa dan molekul organik lainnya, resistensi terhadap stres dan counterrespon inflamasi. Yang ketiga, gonadocorticoids menghasilkan seks steroid atau androgen dalam jumlah yang tidak signifikan. Selanjutnya, kelenjar medula dalam adrenal menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Yang kedua, hormon epinefrin dan norepinefrin distimulasi langsung oleh saraf simpatik. Fungsi yaitu untuk meningkatkan laju perombakan glikogen dalam hati dan otot rangka, meningkatkan pelepasan glukosa ke dalam darah, merangsang pembebasan asam lemak dari sel-sel lemak untuk energi sel, berpengaruh pada kerja sistem kardiovaskuler, meningkatkan denyut dan volume darah, respirasi, melebarkan bronkiolus paru-paru. Yang kelima, kelenjar pankreas, yaitu merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama, hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta. Yang kedua, hormon glukagon yang diekskresikan oleh sel alfa. Yang ketiga, hormon somatostatin yang diekskresikan oleh sel delta. Selanjutnya, fungsi hormon yang dihasilkan pankreas yaitu glukagon dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah, tipe hormon asam amino. Selanjutnya, insulin dihasilkan oleh sel beta, berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah, tipe hormon asam amino. Selanjutnya, somatostatin dihasilkan oleh sel delta, berfungsi di pankreas, akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Selanjutnya, diproduksi juga di saluran pencernaan, berfungsi secara lokal dan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan, termasuk gastrin dan sekretin. Yang keenam, kelenjar gonad atau kelamin. Terbagi atas dua kelenjar yaitu yang pertama ovarium dan yang kedua testis. Ovarium, sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan yaitu menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin menghambat sekresi folik stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Selanjutnya, testis merupakan organ reproduksi internal pada pria. Bentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis atau terdiri dari 200-300
lobulus. Hormon yang dihasilkan yaitu menghasilkan hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.